Oke, tapi jujur nih ya, kalau boleh ngomong, gua sama Brian kita appreciate banget sama Dinda sama Yuriska. Kalian luar biasa banget, sumpah. Dinda, ya dari awalnya Dinda, dia akun, ya mulai dari melahirkan, membesarkan anak dulu gitu kan, gitu. Terus dia bangun 2 tahun, tapi terus dia start lagi, dia mulai lagi dengan karakter yang berat seperti ini, karakter yang tersakiti, karakter yang ibaratnya benar-benar harus belajar banget. Actingnya sumpah luar biasa. Sama seperti Yuriska nih. Yuriska Ya pemain Yuriska yang rising star lah ya bisa dibilang sekarang. Dengan karakter yang sebenarnya agak susah untuk dimaini, tapi ternyata di episode 1 dan seterusnya itu bagus banget dimainin oleh Yuriska. Awalnya kita sempat susah banget mencari karakter Hani ini, tapi pas terpilih Yuriska sebagai Hani, ternyata perfect banget. Ya, terus terima kasih juga buat Kak Brian sempat mention nama aku untuk rekomendasinya. Itu aku benar-benar nggak lupa. Dan Gue dan Eza loh yang iya. Oh iya, Kak Eza sama Kak Brian, thank you. potongan 20% ya, Bray. Bukan 25 ya kemarin ya? Oke, 20, oke. Oh jadi nama Rizka Sri masuk tuh nggak lepas dari perannya Brian dan Eza nih rekomendasi. Iya. Oke. Enggak sih, kita kan hanya bisa memberi masukan, tapi kan semua kan dari SCTV ya gitu loh. Balik lagi ke SCTV. Ya. Oke. Karena kita juga sering ngeliat Yuriska di FTV SCTV ya, mainnya maksudnya kayak dari FTV pun bisa kita bisa ngeliat kalau Yuriska itu dengan gampang atau ya mungkin ada perjuangannya sendiri, tapi kita ngeliatnya dengan gampang bisa memainkan karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Nggak sih kan kayak Yuriska di pojokan, Bray, fokus dengan skenario-nya. Iya. Sampai sekarang dia benar-benar fokus banget dengan skenario. Itu kita harus hargain pemain-pemain seperti itu yang. Dan kemarin setelah tayangan pertama pun besoknya itu di basecamp gue ngeliat dia cuma pegang handphone, gue pikir dia scroll sosial media, ternyata dia scrolling skenario loh, mempelajari skenario di lapangan. Nah ini kan dan itu dia latihan gimana sih supaya terlihat seksi dan. Tapi ada satu cerita lucu sebenarnya dari Yuriska. Jadi kalau misalnya kalian para penonton sudah nonton episode 1, ada adegan Yuriska joget itu sebenarnya dia nggak bisa, tapi bagaimana ceritanya? Sebelum take itu dilempar pertanyaannya bisa dijelasin. Sebelum take hebat tuh, Ray. Oh iya. Itu adegan yang mabok gitu ya? Jadi itu bisa se-epic itu gimana caranya Yuriska? Mungkin bisa ngajarin teman-teman di luar sana. Iya, jadi aku kan emang pengalaman kayak gitu-gitu nggak begitu banyak gitu. Terus juga emang nggak ngerti joget di party dugem tuh gimana, bener-bener nggak ngerti. Terus abis itu, terus aku bener-bener searching di YouTube. Terus Pak Sony cuma bilang rekomendasi satu, minta kalau misalnya jogetnya itu joget erotis dance, maksudnya yang lebih elegan, eksotis pantai kali ya. Ya, pokoknya lebih ke party tapi yang lebih elegan. Lo tulis di kolom search-nya apa waktu? Banyak banget, karena nggak nemu yang mau Pak Sony kan. Itu bener-bener aku tonton satu-satu, search YouTube aku tuh full kayak gitu semua, sampai TikTok aku semuanya, sosial media aku nyari gimana caranya dance party yang Pak Sony minta. Terus juga sampai aku tiap pagi aku latihan di depan kaca di rumah. Dengan erotis dance. Iya, gitu-gitu doang depan kaca. Karena saking takutnya, terus kayak aku nggak ngerti, jadi akhirnya berpelajar itu gimana caranya dance, gimana caranya muka mabok, bahkan lagi briefing aja tuh yang lain-lain aku belajar gini-gini doang nih. Mati gimana? Awalnya gue sama Aiza tuh ketawain pas di scene bareng dia lagi mabok, karena itu bukan ke mabok, itu ke ngantuk sebenarnya. Oke, ini ada terakhir ada pertanyaan dari media, dari Ari Warta Kota untuk Adinda. Adinda ini kan jadi sinetron comeback kamu di dunia acting setelah melahirkan, betul ya? Kalau iya, gimana sih kembali ke lokasi syuting? Ada kecanggungan nggak sih dan kepikiran sama anak terus selama kerja atau gimana? Wah itu udah pasti sih, bahkan bukan cuma aku doang ya, kalau masalah anak kan di sini juga kayak Eza dan Brian punya anak ya. Kalau aku kan mungkin karena
ibu yang ngeblur, yang benar-benar ngurusin anak aku dari lahir sampai dia udah umur segini. Jadi kayak pasti kan susah banget untuk pisahnya. Jadi ya sebisa mungkin sih kayak untungnya disupport sama suami juga, dia suka aku berkarya lagi, jadinya aku lebih tenang sih karena dia ngebantu aku juga. Dan pokoknya aku selalu berdoa sih setiap kayak mau ada project pun kayak aduh ya udah deh balik lagi, tapi semoga ini jadi epic comeback aku gitu kan. Amin. Amin. Aku ngomong sama saudaraku juga sama itu ya. Yang kita udah Disconnected kita. sama. Sini aja Pindah lah. aja, pindah aja nggak apa-apa. Om lagi nih. Nggak apa-apa. Nah, Pokoknya itulah kalau misalnya dibilang sulit, yang tadinya menjadi ibu selama 2 tahun, terus akhirnya syuting lagi dibilang sulit, pasti sulit, tapi untungnya balik lagi ke pemainnya asik-asik, semuanya enak, jadinya kerjanya seru, jadi tidak ada keberatan sama sekali untuk syuting. Bos mau tanya ke Adinda nih. Ya Adinda tadi kan sempat cerita di awal bahwa salah satu tantangan menjadi Tias ini kan juga harus latihan nari. Apalagi juga tadi Adinda bilang syuting lagi setelah melahirkan, harus kasih kepikiran anak. Nah itu gimana? Mungkin bisa ceritakan prosesnya latihan narinya gimana tuh? Oh ya, iya latihan narinya udah pasti on the spot di lokasi. Jadi kayak kita manggil penari beneran juga yang notabene jadi ekstras juga sih, jadinya ngebantu. Jadi apa sih? Membantu koreonya. Awalnya kita ya, Bro. Awalnya kita cuman beda scene waktu itu. Dance-nya beda, ini kan tarian tradisional ya, jadinya ya agak sulit sih, cuman kan dibantu sama shot-shot yang pas, jadinya pasti di editing tuh jadi lebih Padahal waktu itu dalam waktu yang sangat singkat ya buat pelajaran. singkat banget. Makanya ini banyak juga sih yang nari itu sebenarnya. Tapi emang basicnya pole dance kan ya. Jadi Belly dance. Harapannya deh untuk sinetron Naik Ranjang ke depan seperti apa? oke, kalau dari saya, harapan saya sinetron Naik Ranjang ini bisa jadi sinetron atau program terbaik Amin. di 2024 ini dan ke depan gitu. Terus semoga banyak nilai moral, pesan yang bisa diambil ya gitu dari sinetron Naik Ranjang ini, dan semoga ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ya terutama Dinda nih yang baru melahirkan punya anak, semoga ini memang rezeki anak. Rezeki anak. Rezeki anak, rezeki anak orang. Benar. Harus jadi anak orang dong. Jadi anak orang ya. Benar. Ya nggak salah. Saksikan terus sinetron Naik Naik Ranjang. Ranjang setiap hari Jam 8 malam. hanya di SCTV. Satu untuk Semua. Oke.